hei kau manusia, hiduplah kita seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua kuping. Hidup tuh yang enak kayak dua tangan bu nih, jangan hidup kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur, bener dah. Biar deket banget nih dia, nggak akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur. Kuping kanan budeg, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping dah. Hidup tuh kayak dua tangan, beda tapi kompak. Tangan kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak ada lah. Tangan kanan gatel, kiri juga nggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak bang, main garuk-garukan. Tuh hidup saling. Syaratnya dua, sholat berjamaah. Apa syaratnya? Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustad, itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Nah, beda itu mah, beda. Lah tibang makmum nggak apa-apa. Pak Ustad, itu kan dia bacanya nggak fase, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacok. Dulu ada 3 orang goblok sholat di musola. Tahu kan goblok bu? Bego. Tahu kan bego? Blow on. Tahu kan blow on? Tolol. Tahu kan tolol? Minum es ditiup. Dia kirain ngebul panas, ditiupin tuh es, tuh PA tuh orang. 4 orang goblok sholat di musola, udah tua. Musolanya tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 belakang jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacaannya fase. Pilih yang fase, bacaannya kudu fase. Mohon maaf, yang cadel bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung, nggak jelas. Mana walung? Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Bahkan Al-Imam Ghazali pernah berpesan buat kita, kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Hei kau manusia, hiduplah kita seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua kuping. Hidup tuh yang enak kayak dua tangan bu nih, jangan hidup kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur, bener dah. Biar deket banget nih dia, nggak akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur. Kuping kanan budeg, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping dah. Hidup tuh kayak dua tangan, beda tapi kompak. Tangan kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak ada lah. Tangan kanan gatel, kiri juga nggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak bang, main garuk-garukan. Tuh hidup saling tolong menolong. Tetangga sakit jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi meninggal dunia jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Itu tetangga lagi sekarat, rapat dulu di kantor RW. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang. Nih makanya hidup kayak dua tangan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep tapi nggak pernah sombong sama yang kiri. Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit kan tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri tuh. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Yarin gue nggak apa-apa. Bagian kobelisasi, bagian cleaning service,
Gua pembersihan aja gua lakonin. Tapi yang kanan kerjanya cakep, tahu diri, inget sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, sabar ya, walaupun yang terima duit gue nih, ntar kalau gajian gua ke mall, gua beliin jam tangan. Kan yang make elu kiri. Tuh, hidup enak begitu, saling berbagi. Ya kan, ya kan, ya kan? Iya, kerjasamanya kompak dia mau bu. Kapan? Lagi jalan kita lenggang tanpa terasa, sadar kita, ya kan? Enggak sadar kan kita jalan lenggang, yang tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang, kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah, gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, begini jalan bun, kayak pampir gitu. Nah itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita diajarkan di sini lewat mana? Lewat masjid. Masjid kita nih cakep. Masjid Jami Al-Ikhlas. Disinilah simbol kebersamaan umat. Di Masjid Al-Ikhlas ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Ya kan? RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid lah buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau udah masuk ke masjid semua nih, jangan usil. Saudara kita, teman kita datang dari mana, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep Ngulon. No, dia dari mana? Dia orang Wetan itu, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid bu, jangan bicara soal warna kulit bang, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Jangan bicara warna kulit, karena warna kulit begini kita nggak mesen, ya kan? Jangan ribut soal warna kulit, potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang mulut usil banget, hidung orang dibacain, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang nggak mesen, nggak ngorder dia, nggak order. Ya bu, ya bu. Disinilah kita, siapapun dia, sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bahasa yang sama, menghadap Tuhan yang sama, ya kan bu? Dan pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 700 lebih bahasa dipunya. Gua kalau masing-masing pakai bahasa sholat, rame masjid kita. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Kacau. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kacau. Yang kesian saudara kita dari Ambon lah, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih kita pengen diajarkan nih melalui kebersamaan di masjid kita. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Iya, Islam udah ngajarin Pancasila. Nah, makanya kalau udah masuk semua ke masjid, sholat berjamaah, terapin. Syaratnya 2, sholat berjamaah. Apa syaratnya? Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz, itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Nah, beda itu mah, beda. Lah tibang makmum nggak apa-apa. Pak Ustadz, itu kan dia bacanya nggak fase, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum ketinggalan 1 rakaat boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam.
Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau. Kacau. Dulu ada 3 orang goblok sholat di musola. Tahu kan goblok bu? Bego. Tahu kan bego? Blow on. Tahu kan blow on? Tolol. Tahu kan tolol? Minum es ditiup. Dia kirain ngebul panas, ditiupin tuh es, tuh PA tuh orang. 4 orang goblok sholat di musola, udah tua, musolanya tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 belakang jadi makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh pas di depan imam, gede botak, profesor tikus. Kaget imam, mau at-tahiyat tikus jatuh, tuh tikus jatuh. Batal gak bu? Lu batal bang. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat gak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang satu nih harusnya selamat, ini dia dia nyaut, untung gue diem aja. Nah tuh bego. Bu lah iya, imam harus ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacaannya fasih. Pilih yang fasih, bacaannya kudu fasih. Mohon maaf yang cadel bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung, nggak jelas. Mana walung? Minuman. Anda kan itu viral dia. Nggak boleh minggir. Dari mana lo? Walung. Gue denger bapak lo sakit. Udah meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Yang fase. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Dua-duanya fase nih. Bagaimana cara milihnya? Kalau ada 2 orang fase di kampung kita, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh kepengenannya apa sih? Kita nih kalau jadi makmum pengennya tuh, lu mam kalau jadi imam sholat bacaannya jangan panjang-panjang, ya kan? Ini mentang-mentang sholat jadi imam boyang maghrib habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqi'ah, makmum di belakang ikut sing ikut, cuman kan hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang malu, ya kan bu? Iyalah, maka Rasulullah bilang kepada sang imam, buat kita diingetin yang jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Yang alim pilih. Pak Ustadz, dua-duanya alim ini orang, fasihnya sama, alimnya sama, saya bingung milihnya. Bagaimana milihnya? Ada syarat yang ketiga, apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan cari. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Kemarin habis ulang tahun dia bareng ini berduaan. Oh sama umurnya, sama Pak Ustadz. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil, dia kan CS kental ini, kemana aja berdua-duaan, punya rokok sebatang, ngarang potnya sebelah. Habis deh syarat fikih, semuanya sama, habis udah 4 ya. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya, yang lebih bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya bu, ini tambahan doang ini, karena dia rada sabaran. Kalau punya bini 2 kan pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak diterima, akhirnya tidur di masjid dia. Di kolong beduk dia tidur ngeringkuk. Masya Allah. Nih kita diajarin kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah, masjid simbol kebersamaan kita. Insya Allah
kalau kita bareng-bareng, apalagi kita tinggal di komplek, di perumahan, Masya Allah, yang warganya majemuk semua, beda pikiran, beda suku, beda adat, ya kan, kita bersatu kompak. Kita sebagai umat Islam diikat dengan tali akidah.